Sebelum itu ya, sebelum saat ini. Tinggal nomor 3 paling bawah di Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Action sekalian di podcast BPPMD Pekanbaru. Jadi ini kita kedatangan tamu istimewa gitu ya. Alhamdulillah ini yang dicari-cari mungkin oleh seluruh kepala desa, yang dicari-cari oleh para relawan desa, para penggerak desa, dan para penggiat desa. Nah, ini karena beliau termasuk salah satu inspirator desa ya Pak di tahun 2017 ya di Kementerian Desa. Jadi ada di YouTube-nya Kementerian Desa itu sampai 1 juta viewer yang nonton ya untuk inspirator desa Pak Kades kita satu ini. Yang kedua pas Najwa Shihab itu 2,4 juta viewer. Wah, luar biasa. Tidak lain tidak bukan Pak Kades dari Desa Ponggok. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini Pak Kades kita, nanti mungkin kenalkan siapa beliau, nanti kita tanya-tanya dan kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Oke Pak Kades, ini kita tanpa basa-basi. Jadi di podcast Action itu tanpa basa-basi biasanya. Jadi yang pertama, lebih kita langsung saja. Kira-kira, ini kan ya, dulu kita pernah dengar di video-video tentang Desa Ponggok dan sebagainya, itu banyaklah inspirasi, motivasi dan sebagainya tentang membangun desa. Jadi Pak Kades tahun berapa dulu menjadi kepala desa Pak? Ya. Jadi saya menjadi kepala desa mulai tahun 2007. 2007, oke. Ini sudah jabatan kami yang ke-3 periode. Oke, 3 periode terakhir ya. Dan memang kami dulu anak muda yang dari desa ya. Sebelum jadi kepala desa saya magang di Rio ini. Tahun. Oh gitu, di mana Pak? Di Dumai. Oh di Dumai. Berarti sudah nggak asing lagi dengan Riau ya? Oke. Jadi kami sepulang dari Rio, kami berpikir Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Ya, khususnya kalau di Ponggok, kami itu secara geografis berada di 2 kota besar, Jogja dan Solo, dan kami juga diapit 2 gunung. Dan alhamdulillah Ponggok ini sumber daya alam yang kami miliki, khususnya air, itu sangat berlimpah. Oke. Nah, kami mencoba anak muda yang waktu dulu memiliki mimpi untuk gimana sumber daya alam yang ada di desa itu bisa kita kembangkan. Jadi kalau saya nggak mencalonkan diri menjadi kepala desa, maka saya nggak akan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis di desa waktu itu ya. Karena Ponggok dulu itu terkenal dengan desa miskin. Sebelum itu ya, sebelum saat ini. Tinggal nomor 3 paling bawah di Kabupaten Klaten. Oh, nomor 3 paling bawah. Ya. Berarti juru kunci ya. Hampir degradasi kalau bola ya. Oke. Jadi ada punya mimpi apa dulu? Kalau kata Walt Disney kan, if you can dream it, you can do it gitu. Kalau kamu punya mimpi sesuatu, pasti kamu akan dapat. Kira-kira dulu mimpinya apa Pak Kades? Saya punya mimpi di mana Desa Ponggok ini tidak terus disebut menjadi desa miskin ya. Ini pengen karena dulu kami mempunyai visi misi desa yang mana pengen menjadikan Ponggok ini menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengolah potensi desa secara adil, berbudaya, maju dan lingkungan. Kata-kata itu bukan cuma kata-kata yang kita rangkai dan setelah itu lupa untuk gimana berkomitmen melaksanakan dari apa yang menjadi visi misi ini. Makanya visi misi ini di benak kami atau di pikiran kami sangat-sangat mendalam. Menjadikan Ponggok menjadi desa wisata. Ini Ponggok dulu bukan desa wisata. Tapi saat ini kami bisa membuktikan ya, hampir seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke itu datang Ponggok. Termasuk kunjungan wisata hampir kurang lebih sekitar
30.000 sampai 40.000 per bulan. 1 miliar per bulan kita dapatkan dari sektor wisata. Dari sektor wisata, dari Umbul Ponggok itu ya Pak? Ya, sekarang di Ponggok ini per RW ada tempat wisata. Oke. Per RW dari dana desa. Dari dana desa ya. Jadi apa aja tuh Pak? Ada Umbul Ponggok, ada Umbul Besuki, ada Umbul Sigedang, ada Ponggok Paradiso, ada Ponggok Alas, ya, termasuk ada Waduk Galo, pemancingan, ya, termasuk juga ada juga ini nih tempat wahana untuk outbound dan juga camping ground. Wih, mantap. Berarti ada homestay juga ya? Ada homestay. Jadi juga. Kalau Sobat Action mau main ke Ponggok, nggak usah jauh-jauh gitu ya, mau nginep di kota bisa nginep di desa Ponggok itu. 150 homestay di Ponggok. Masya Allah, 150. Yang homestay-nya adalah rumah tidak layak huni. Oh. Kami mencoba dari Ponggok ini memang untuk kemandirian desa ya, menjadikan Ponggok menjadi desa mandiri ini. Kami memang masalah-masalah yang ada di Ponggok ya, yang kita petakan ya itu menjadi sebuah masalah, itu kita ubah menjadi sebuah potensi. Termasuk tempat wisata yang setiap RW itu ada, itu adalah di kawasan kumuh. Ya, kawasan kumuh termasuk homestay itu ada 286 rumah tidak layak huni di Ponggok. Sekarang sudah ada 160-an rumah tidak layak huni menjadi rumah layak homestay. Jadi nggak layak huni, jadi layak dihuni. Jadi layak di homestay malah. Jadi tidak hanya dihuni, tapi dihuni orang-orang luar yang mau datang itu berarti sudah punya standar wisatawan. Nah, termasuk juga di Ponggok ini kan dulu kan banyak warga kami itu terpakai rentenir lah. Oke. Atau Bang Tidil. Bang Tidil kalau di Jawa ya. Sekarang justru masyarakat di Ponggok ini memiliki investasi ya. Jadi dulunya mereka punya utang bank, sekarang punya investasi di BUMDes. Yang rata-rata sekitar 5 juta per kakak. Ya. Investasi 5 juta per kakak. Berarti pakai apa dia tuh mekanismenya? Jadi penyertaan modalnya masyarakat ke BUMDes. Pakai sertifikat atau dia sertifikat investasi gitu ya. Oke, ada berarti ada yang mengelola keuangan juga di Ponggok. Ya, kali di Ponggok memang ada 4 pendekatan strategi dalam bangun desa. Satu tata ruang dan perencanaan. Perencanaan desa, tata ruang itu benar-benar perencanaan dengan baik kan. Yang kedua adalah BUMDes. BUMDes ini sebagai penggerak di sektor real dan sektor keuangan. Jadi kemana keuangan Ponggok atau perputaran uang di Ponggok itu berputar di Ponggok. Sistem tata kelolanya ya, mungkin ada toko desa ya, ada wisata, resto itu dimana pengelolaannya itu tersistem dengan baik atau terkelola dengan baik. Yang ketiga adalah SDM. SDM ini menjadi kunci ya. Jadi dimana SDM yang ada di desa itu ikut berperan aktif di dalam membangun desa. Jadi pembangunan desa di Ponggok ini visinya sama, benar menjadikan Ponggok menjadi desa wisata tadi, atau desa mandiri ya. Nah ini konsepnya sama, jadi kita sistemnya bisa terpadu antara kelembagaan yang ada. Yang terakhir ada IT, teknologi. Nah teknologi ini kan sekarang kan di masa pandemi COVID ini kan mengajarkan banyak terhadap kita untuk termasuk podcast ini kan juga salah satu gara-gara COVID ya. Media. Ya COVID lah. Kalau ada COVID ya. Nggak ada juga ini apa? Yung ini kan gara-gara COVID. Kalau nggak ada COVID kita nggak terbiasa. Nah kami dari 2013 sudah memulai dimana dulu itu belum ada Android, masih ada BBM ya. Messenger itu ya. Nah itu kalau dulu kan di BBM itu kan ada pasang status foto nih kan. Nah, waktu dulu memang Ponggok ini kan tempat wisata untuk selfie ya, jadi kalau pengen selfie di Ponggok ya, belum lihat Ponggok kalau belum selfie di bawah air. Jadi mata air di Ponggok ini kayak laut ya, di dalamnya. Jadi waktu di situ anak-anak muda pada kreatif ya, ada motor di bawah ke bawah air buat selfie, ada beca ya, ada pakaian-pakaian yang macam-macam kan gitu kan. Ada TV. Ya, itulah yang menjadikan alhamdulillah dulu ketika Android ini ada, ini menjadikan viral Ponggok kan gitu. Itu percakapan yang kami lakukan memang ternyata IT ini ternyata sangat luar biasa untuk branding atau untuk marketingnya gitu lah. Ini perlu dicatat nih ya, yang keempat tadi IT ya. Jadi kalau bisa memang setiap desa juga bisa memanfaatkan IT nih. Karena kalau tidak bisa memanfaatkan IT yaitu durian runtuhnya jauh gitu ya. Ini ketiban durian runtuh luar biasa. Dan tadi ada yang SDM. Nah ini mungkin kolaborasi yang harus terus. Untuk pola pikir kebiasaan. Iya. Benar.
kita pikir mungkin kita perlu dapat insert sendiri nih ya Pak Kades, kaitan dengan kan dulu informasinya desanya termasuk desa tertinggal. Pas punya mimpi pengen memajukan desa, mengembangkan desa dan segala macam, itu kan pasti perlu tenaga, perlu pengorbanan yang luar biasa. Dan ini boleh kasih kisi-kisi sedikit Pak. Jadi kita itu kadang memiliki mimpi, tapi Tuhan mimpi yang diangan-angan. Oke. Makanya kita di pondok ini kami ada 4 siklus yang harus kami lakukan. Mau di dalam pengelolaan BUMDes, pengelolaan Darus atau apapun, atau memetakan masalah. Jadi kita ada 4 siklus. Jadi 1 ada pemetaan, 2 perencanaan, 3 action, 4 kelanjutan. Nah, 4 siklus ini harus tidak bisa terlompatkan. Boleh diulang lagi Pak Kades? 4-nya? 1 pemetaan, data, pemetaan ini kan. Pemetaan, perencanaan. 2 perencanaan. Jadi dari data dari pemetaan itulah kita ambil untuk perencanaan, dicatat. 3 adalah action. Dilaksanakan kegiatan pelaksanaan awal terus kan. Yang kelima adalah kelanjutan. Ketika kita sudah membangun, sudah ada sistem, siapa yang mengelola kan? Jadi kalau 4 siklus ini terselesaikan, ya kita kembali ke siklus awal terus. Jadi pengelolaan BUMDes itu nggak seperti itu juga, nggak bisa. 4 ini ya. Di pondok ini, alhamdulillah BUMDes kami ini sudah pendapatannya dari 11 unit usaha sudah 16,2 miliar. 11 unit usaha per tahun jadi 16,2 miliar. Nah, termasuk PAD desa, desa 5,2 miliar. Yang masuk ke PAD desa ya. Jadi udah kebayang tuh berapa share-nya Pak. Makanya kami ada program bulan di jadi profit yang kita dapat dari PAD yang kita dapat itu kita kembalikan dalam bentuk benefit. Benefitnya ada program 1 rumah 1 mahasiswa. Mantap. Jadi mahasiswa di pondok ini kita beri beasiswa semuanya. Berarti targetnya itu tadi ya. 67 orang sekarang. 67 orang. Berarti dari awal semester 1 pendaftaran sampai dia jadi sarjana. Nah sekarang banyak mahasiswa ini sekarang kerja di direktur BUMDes, ada di perangkat desa, ada di manajer BUMDes. Jadi mereka nggak usah keluar kota, mereka kerja di desa. Balik ke desa. Jadi ada komitmen dia di situ. Ya enggak juga. Tapi kebanyakan mereka sudah ini kerja di luar, kalau di desa ada. Berarti ada program juga. Jamkesdes, kesehatan desa. Untuk bisnis warga itu semua dibayar oleh desa, dan asuransinya. Kalau PNS dan itu kan dibayar oleh negara, perusahaan kan. Kita ini dari desa. Jadi kalau warga sakit tinggal, udah punya kartu BPJS yang gratis kan. Jadi ada program 1 rumah 1 empang, 1 rumah 1 listrik, 1 rumah 1 jamban, itu menjadi target perencanaan. Jadi kemandirian itu benar-benar desa itu hadir. Mewakili negara. Siap, luar biasa. Berarti ini sudah mendarah daging nih, Undang-Undang 6 ya, sampai kepada action plan dan seterusnya. Nah, selanjutnya kira-kira nih, ini kan Pak Kades sudah masa periode ketiga. Jadi kita pengen lihat apa sih sebenarnya perencanaan, karena tadi ada 4 hal tadi, ada keberlanjutan. Apakah ada konsep sendiri dari Pak Kades, Pak Joko, termasuk mungkin aparat desa yang lain atau masyarakat terkait dengan perencanaan ke depan supaya berkelanjutan? Tadi juga disinggung juga terkait dengan sistem gitu ya, dibangun sistem. Gimana Pak Kades? Jadi kami itu saat ini punya program 10 pondok setiap kabupaten seluruh Indonesia. 10 pondok ya? 10 pondok. Harapannya setiap kabupaten ada pondok-pondok baru. Nah, mungkin salah satunya di Kampar ini. Insya Allah. Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dicatat ya. Jadi harapannya nanti kalau sudah ada pondok baru di setiap kabupaten, teman-teman nggak usah jauh-jauh untuk belajar ke pondok. Karena teman-teman di desa itu butuh contoh. Sama seperti saya dulu tahun 2007 juga butuh contoh juga. Nah dulu contoh desa yang kami menjadi juga kami mengkonsentrasi waktu itu adalah desa di Cina. Kalau sama sekarang investasinya udah 2 miliar, rumahnya udah besar ya. Masyarakatnya ke bandara akhirnya dikosong. Nah kita keberlanjutannya pengen sampai di sana ya. Jadi sampai ke investasi, sampai ke
usahanya desa ya. Harapannya memang kami saat ini menyusun yang namanya perencanaan teknokratik. Perencanaan teknokratik ini baru nih, ya. Unik nih. Ya, gimana? Teknokratik atau perencanaan teknokratik itu biasanya diterapkan di APBN di negara ya. Di negara. Lalu kami coba ya selain nanti Ponggok ketika kami sudah Purna itu mimpi kami ataupun perencanaan yang sudah kita susun goal desanya nanti itu akan keberlanjutannya akan ada. Ya, jadi kita harus punya blueprint, master plan jangka panjang ya, yang nantinya ini akan menjadi kamus atau kitabnya Ponggok ya. Itu jadi ini yang nanti akan jadi pegangan oleh siapapun kepala desanya nanti sudah punya blueprint atau master plan yang ke depan akan dilanjutkan oleh mereka. Boleh sedikit aja Pak Kades untuk menyusun blueprint tadi itu seperti apa dan apakah harus diuji atau harus ada apa dan sebagainya biar bisa memberikan gambaran ya. Apakah ini kan unik nih, ini baru nih. Apakah baru Ponggok yang bikin atau sudah ada desa-desa lain gitu? Ya kalau untuk perencanaan teknokratik ini mungkin Indonesia harus bisa Ponggok ya, bikin ya. Lalu kalau untuk kayak blueprint atau master plan itu kan biasanya master plan itu punya jangka waktu nih. Nah, dengan kita master plan-nya mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang kan gitu. Kalau ini kami mencoba untuk mendesain ini memang sampai ke jangka panjang. Pada 2030 kami dimakan, karena sudah masanya berubah, itu kan juga akan berubah juga untuk review lagi kan gitu kan. Nah, intinya seperti itu. Perencanaan teknokratik ini itu konsultasi dengan siapa Pak? Atau ada contoh atau ada yang bimbing atau gimana? Kami ada 32 kampus yang kami kerjasamakan untuk menyusun teknokratik itu 32 kampus. Masukan-masukan dari akademisi termasuk profesor, doktor ini benar-benar nanti bisa mengakomodir dari mimpi kami atau bisa menjabarkan dari proses perencanaan yang kami akan susun itu kan. Berarti nanti diuji lah ya sama profesor dan doktor tersebut ya. Dari rencana dari 3 kampus besar di Jawa Tengah, UNS, UPN yang nanti akan menguji perencanaan teknokratik itu reliable atau enggak gitu ya untuk kita laksanakan, teman-teman Ponggok laksanakan. Pelanjut itu pelanjut nanti masa kepala desa selanjutnya. Ini menarik. Jadi ini memang kita akan catat dan mudah-mudahan targetnya kapan tuh Pak? Pertengahan tahun ini. Nanti kita lihat dan Bapak Ibu, teman-teman kepala desa dimanapun Anda berada bisa belajar nanti. Karena ini yang pertama ya Pak dengan 32 konsultan dari perguruan tinggi. Yang pasti akan banyak hal yang menarik di situ karena perencanaannya jangka panjang. Terakhir Pak Kades, harapan dan mungkin spirit motivasi kepada para pendengar, sobat action sekalian, dan kira-kira ada masukan apa dan ada harapan apa selaku Pak Kades nih yang pengen menciptakan Ponggok-Ponggok di seluruh Indonesia. Jadi membangun desa itu butuh komitmen. Membangun desa butuh kolaborasi. Membangun desa butuh perencanaan yang matang. Dan membangun desa butuh spirit yang sangat luar biasa ya. Semangat yang sangat luar biasa. Karena membangun desa itu tidak bisa tim-salapin. Harus punya komitmen, kolaborasi, perencanaan, dan spirit, motivasi. Gitu ya. Tetap semangat buat Pak Kepala Desa. Terima kasih Pak Kades sudah mau mampir dan berbagi cerita buat kita semua sobat action sekalian. Kita doakan semoga Pak Kades sehat dan bisa memberikan inspirasi nih. Mudah-mudahan juga nanti sobat action yang pengen diskusi, beliau sangat terbuka ya Pak, karena punya targetan tadi mengcapture dan bisa di copy paste di seluruh Indonesia, ponggok-ponggok lain berdasarkan sumber daya alam lokalnya gitu ya, tentunya potensi masing-masing yang bisa dikembangkan apa dan sebagainya. Oke, itu dulu sobat action sekalian, terima kasih banyak. Jangan lupa
like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.